warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hadirin, Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Kita bisa berkumpul dalam kesempatan hari ini meskipun dalam pandemi virus corona di mana-mana. Tidaklah lupa seiring sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut setia dari dahulu hingga yaumil akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan umat manusia di seluruh alam. Rasulullah melalui ajaran umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya mampu menyelamatkan umat manusia dari dunia kegelapan menuju dunia terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada dalam situasi yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Pandemi corona atau wabah penyakit yang bernama corona telah menghantui dan memporak-porandakan makna kehidupan dan tatanan sosial sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini dan entah sampai kapan. Pemerintah mulai dari pimpinan yang paling teratas, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, hingga aparat yang paling bawah, RT dan RW, juga lembaga pendidikan, kepala sekolah, bapak ibu guru, semuanya sibuk membuat dan melaksanakan kebijakan terpadu. Intinya adalah kita tidak mau warga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita terinfeksi virus corona yang penyebarannya sungguh masif dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Hadirin rahimakumullah, melihat kenyataan seperti itu, maka pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19. Kebijakan itu mungkin sedikit berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat kita. Sebagian saudara-saudara kita di PHK, dirumahkan, dagangan sepi dan sebagainya. Lalu, bagaimanakah dengan kita sebagai seorang pelajar? Apakah kita harus diam tanpa berbuat apa-apa? Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita wajib tetap belajar dan berprestasi meskipun di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, kita wajib mematuhi kebijakan pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Apabila kita mengabaikan hal itu, berarti sama halnya kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum
ahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut memerintahkan umat beriman untuk selalu berikhtiar menghindari dari wabah penyakit, menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh dan sebagainya, agar kita semua tidak menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, mari kita mengambil makna dari kehidupan ini semua dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan imunitas tubuh dengan pola hidup bersih dan sehat. Jadikan ujian ini sebagai teguran dari Yang Maha Kuasa untuk menambah keimanan kita. Akhir kata, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.